saya Ahmad Aris Alfarudi, founder dari Juragan Wangi, dan asli saya Lamongan, domisili di Sidoarjo. Sejak kapan dan mulai kapan usaha parfum ini gitu ya? Kalau saya merintis usaha sejak usia 18 tahun dan untuk parfum ini sejak Desember tahun 2021. Jadi sudah berapa tahun? Jadi kurang lebih belum 1 tahun. Belum 1 tahun dan saat ini sudah 12 cabang. Untuk outlet Juragan Wangi bukanya jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ya, apakah Mas Haris pernah berprofesi lain sebelum jualan parfum? Tepatnya ya. Dulu saya sebagai seorang motivator, seorang trainer atau pengajar public speaking, dan sejak pandemik saya banting setir untuk memulai belajar bisnis. Dan sebelum bisnis parfum juga pernah mengalami sebuah kegagalan, bisnis food court, warung kopi, dimsum, dan jualan susu kedelai juga pernah bangkrut juga, dan belajar investasi juga pernah rugi ratusan juta, dan sekarang mulai jualan parfum dan alhamdulillah membludak karena ilmu dan pengalaman. Saat ini sudah bisa membuka 12 cabang dan bulan ini rencana buka 3 cabang lagi. Ya, kenapa jualan parfum gitu ya? Karena parfum itu yang pertama segmennya pasti dan jelas. Tidak ada orang yang tidak butuh parfum ya untuk menambah kepercayaan dirinya. Dan yang kedua, recurring income. Orang kalau sudah cocok dengan aroma tersebut pasti beli lagi dan beli lagi. Dan yang ketiga, marginnya lumayan. Ya, untuk modal awal Juragan Wangi kita mulai dari istilahnya konsep dari Juragan Wangi ini sendiri yaitu street, yaitu jualan parfum dengan konsep di pinggir-pinggir jalan. Untuk memulai bisnis Juragan Wangi ini, satu outlet pertama itu bisa di budget 15 sampai 17,5 juta. Iya. Untuk omset setiap hari gitu ya, untuk harian kita dari yang cabang satu sampai cabang yang lain. Cabang yang satunya biasanya untuk perharinya kita nggak bisa tentukan karena yang namanya pasar itu pasti mengalami naik turun. Kalau rata-rata dari satu cabang itu bisa menghasilkan 500 hingga 700 ribu rupiah. Ya, kalau beda musim biasanya Ramadan itu malah lebih besar, 1 juta hingga 1,5 juta. Ketika omset per bulan bisa mencapai 15 juta, untuk marginnya kurang lebih ya sekitar 40-50%. Ya, untuk hari-hari khusus kita nggak bisa tebak, tapi biasanya untuk bulan Ramadan itu yang lebih besar. Ada bulan-bulan yang menurun, contohnya di bulan Februari itu omset bisa menurun. Ketika pas waktu masuk Ramadan itu omsetnya tiba-tiba naik hingga 200%. Untuk semua cabang atau per cabang? Semua cabang. Jadi berapa pengeluaran setiap hari untuk mengelola semua cabang untuk suplai gitu ya? Kurang lebih 10 hingga 20 juta. Kalau per cabang? Kalau per cabang bisa 1 juta. Untuk menghadapi kenaikan barang, dagangan, kita intinya sudah mengetahui bahwa kita mau jualan, kita harus mencari margin yang lebih besar. Itu untuk mengatasi perang harga. Kalau kita sudah mengatasi perang harga, maka ketika ada kenaikan harga, kita tidak perlu menaikkan harga. Cukup hanya dengan kita mengatur margin kita dan menekan HPP. Itu sih Mas. Untuk harapan kedepannya, saya dengan 15 cabang ini nanti ini adalah cabang pribadi atau cabang sendiri. Ketika sudah terbukti menghasilkan, saya akan berbagi kepada teman-teman yang memiliki dana dingin alias uang yang untuk diinvestasikan, bagaimana memutar keuangan tersebut untuk bisa menghasilkan lebih jauh, lebih besar lagi untuk menggulung investasi atau dana yang dimiliki teman-teman semuanya. Jika penasaran teman-teman untuk belajar dan bermitra dengan Juragan Wangi, teman-teman bisa hubungi saya atau bisa add Instagram saya alfarudi_. Oke,
Teman-teman, mudah-mudahan dari sedikit wawancara ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman, khususnya di anak-anak muda. Anak-anak muda jangan hanya bermental untuk menjadi pegawai, bermentallah untuk menjadi seorang pengusaha. Karena pengusaha itu bisa memberikan banyak manfaat bagi yang lainnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan manfaat buat teman-teman semuanya. Oke.